Di tempat ini, komunitas Cermin Tasikmalaya akan mengadakan diskusi seni dan digitalisasi media pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 jam 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Event ini adalah rangkaian Festival Seni Akhir Tahun Syukur Waktu ke-10 Tasikmalaya Raya 2021. Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar itu dengan fasih berbicara bagaimana tantangan dakwah di era revolusi 4.0, dan dia malah bicara tentang 4G, grand, bagaimana ini plesetan gitu, gaya-gaya ulama, bagaimana menghadapi masa kini dengan grand ide, grand design, grand strategi, dan grand controllingnya gitu. Nah ini tampaknya tepat, kita juga bisa masuk ke sana, karena kalau dilihat dari konten, ini Tasik ini sudah surganya konten. Ada yang faktual, ada yang faksional, dan ada yang fiksional. Nah, kemudian yang kedua, ketika konten sudah jadi, bagaimana itu ditanggapi, diresepsi oleh netizen, oleh khalayak ramai di internet ya. Dan itu ternyata kalau saya melihat ini proses kognitif ini satu menyertakan apa yang disebut dengan yang pertama adalah menemukan informasi dulu, yang tadi 5W1H yang dasar. Kemudian bagaimana ketika warganet ini menemukan ada faktanya, ada faksinya berupa opini atau argue dari seorang pembuat konten. Kemudian berikutnya ada yang fiksionalnya, sesuatu yang futuristik yang dihadirkan oleh si pembuat konten. Nah, itu kemudian tiga fakta itu diinterpretasi dan diintegrasikan ke dalam sebuah bentuk pengetahuan baru si warganet. Nah, interpretasi inilah yang bermasalah di kita. Penyebaran hoax karena masalah ini. Kita masuk dalam homo symbolicum yang di dalamnya sebetulnya adalah homo faber. Perkakasnya itu tidak terlihat. Kebohongan-kebohongan publik muncul karena memang orang menguasai teknologi. Yang tidak menguasai tidak bisa. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, setelah menemukan informasi dasarnya 5W1H, interpretasi ini yang bermasalah di kita, dan integrasi menjadikan sebuah pengetahuan menjadi menyeluruh adalah evaluasi dan refleksi. Bagaimana sebuah konten itu diterima oleh kita sebagai penikmat, pembaca, penonton, menjadi sesuatu yang saya banget. Saya sih sering mengatakannya dalam ilmu pendidikan namanya ambak. Apa manfaatnya bagi aku ketika aku menonton sebuah konten? Seniman apapun sekarang, baik pelukis maupun juga sastrawan atau juga teater, itu dengan adanya media sosial yang bisa mempublikasikan kelompoknya, bahkan mempublikasikan dirinya. Semua orang punya media, semua orang punya koran, semua orang menjadi redaktur, dan semua orang juga menjadi pembaca gitu. Nah, ini kan semua orang, artinya di satu sisi di sini ada semacam kebebasan untuk dimuat mempublikasikan karya, itu juga harus melewati redaktur, tanpa harus melewati tukang pos dan lain sebagainya. Itu bisa langsung karena kita punya peran sendiri, tapi juga di situ juga ada
tetap ada yang namanya seleksi alam. Karena yang cepat ini juga belum tentu kemudian akan terkoneksi dengan masyarakat. Karya yang dimunculkan oleh banyak orang di medianya sendiri, misalnya di Facebooknya sendiri, di IG-nya sendiri juga itu kan belum tentu bahwa itu kemudian akan dinikmati oleh orang. Mungkin hanya lewat begitu saja. Nah di sini juga menunjukkan bahwa kesenian itu tetap kesenian yang berdasarkan pada proses kreatif, dan proses kreatif itu adalah di dunia nyata, di dunia kehidupan kita sehari-hari. Nah kita menggunakan si seniman itu berkarya di dunia nyata, menggunakan digital ini sebagai sarana publikasi, sarana percepatan komunikasi dan lain sebagainya. Di samping itu, yang luar biasa juga dari era digital ini adalah kolaborasi. Karena memungkinkan alih wahana ya, sebuah karya puisi itu bisa menjadi apapun, bisa menjadi lukisan, bisa menjadi sebuah video ya, bukan video baca puisi ini, tapi video yang kemudian digarap berdasarkan teks tersebut. Bisa menjadi, gitu ya? Bisa menjadi sebuah desain grafis atau dipenggal-penggal menjadi quote, dan itu disebarkan dengan bebas sekali. Oh, yang jelas sekarang banyak ya, jadi tidak tergantung ya kan ya. Tidak, kalau dulu kan ini semacam gini, kita berkarya tidak ditentukan oleh satu genre atau apa. Ini lebih terbuka, lebih bebas berekspresi dan lebih fair sekarang kayaknya, lebih fair, lebih siapa itu yang menanggapi lebih banyak ya, itu yang bagus gitu. Jadi emang dalam dunia ini kita lebih dituntut untuk benar-benar berkreasi secara kualitas kuantitasnya gitu. Ya, nah ini buat saya pribadi gitu ya, saya pribadi di dunia musik fasilitasnya begitu canggih gitu kan, apa seperti kita misalkan menimajinasinya bisa begitu bebas gitu kan, karena aplikasinya banyak banget. Tapi kebanyakan anak muda sekarang tuh terdiket sama teknologi gitu, intinya gitu. Jangan, jadi kebalikan lagi seperti zaman dulu, SDM-nya dulu harus bagus. Jadi teknologi kita bisa diberdayakan, bukan kita diberdayakan oleh teknologi. Apakah seniman bisa menjual karyanya lewat dunia digital? Bisa. Beberapa pekan lalu kami di Tempo nulis soal sedang ramainya NFT, non-fungible token. Jadi teman-teman seniman perupa, lukisannya tuh bisa dijual pakai blockchain, dibayarnya pakai uang digital, dan itu secara tidak langsung punya paten dari e-commerce yang dipakai. Nah, nggak salah deh kayaknya teman-teman di Tasik juga untuk memanfaatkan itu. Yang saya lihat kan banyak juga perupa di Tasik. Berarti ada galerinya ya, Bang Romi? Ada e-commerce-nya, Kayak kalau produk-produk biasa kan ada, saya nggak mau nyebut ini ya, nggak mau nyebut merek. Ada ini itu ada nanti ada adminnya, terus nanti sistem pembayarannya juga pakai NFT itu, blockchain sistemnya, bayarnya pakai uang digital.